Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Winas, Kembali lagi bersama aku Bulan aku Widi, di podcast teman sahur kamu. Bun, kamu lagi apa sih? Kok kayak seru banget? Ini loh, aku lagi main game. Kok malah main game sih? Ini tuh di bulan Ramadan, kamu tuh jangan main game terus loh. Ini aku gabut banget tahu, daripada gabut ya udah aku main game aja. Kamu tuh gimana sih? Harusnya kan setelah sahur kan ada space tuh, setelah sholat subuh. Kamu tuh jangan malah main game, tapi kita tuh harus baca Al-Quran. Kan sekarang di era teknologi itu, Al-Quran udah ada di smartphone loh. Ya juga sih, tapi kayak seruan main game gitu. Ih, kamu parah banget. Tapi nih, kebetulan bintang tamu kita kali ini katanya bakalan ngebahas tentang Ramadan di era digital, Bul. Wah, siapa tuh? Kok kamu nggak tahu sih? Enggak. Nah, Winners, bintang tamu kita kali ini bakalan ngebahas tentang Ramadan di era digital. Kalian tahu gak siapa? Langsung saja yuk kita panggil. Ini dia, Ibu Moti. Halo Lan, halo Widi. Halo, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Lan, Widi, Alhamdulillah. lancar puasanya? Alhamdulillah lancar. Mungkin boleh disapa dulu Bu, Sobat Winners yang lagi. Halo Sobat Winners, kalian puasa nggak Sobat Winners? Lancar gak puasanya? Sebelumnya, izin perkenalkan ya Winners. Ada yang udah tahu nggak saya siapa? Ayo. Siapa? Tahu nggak? Bagi yang belum tahu, nama saya Mutiara Anuari Putri. Saya mengajar sebagai guru PKK Sejarah dan Informatika. Namun saya sering disebut sama anak-anak, kadang ibu, kadang teteh, dan kadang ada yang lebih parah. Mau tahu? Bibi. Oke. Nah Bu, tadi tuh kan kita lagi ngobrol-ngobrol nih tentang bulan yang malah main game gitu sehabis sholat subuh tuh. Padahal kan sekarang itu zamannya teknologi ya Bu. Kita kan bisa baca Al-Quran di handphone gitu. Soalnya kan sekarang tuh teknologi semakin canggih gitu. Kira-kira pendapat Ibu tentang membaca Al-Quran di handphone itu gimana sih Bu? Oke, sebelum kita ngebahas lebih lanjut ya, sebelum kita berbincang lebih lanjut, sahabat Winners semuanya, apakah kalian tahu bahwa sesungguhnya ya bulan Ramadan itu bulan yang penuh istimewa dalam kalender Hijriah umat Islam. Selain itu juga, selain dari spiritual keagamaannya, keistimewaan dalam bulan Ramadan juga dapat dilihat dari hubungan interaksi sosial umat Islam. Kemudian namun ya, ada namun sekarang karena teknologi sudah digital, sudah maju, sudah mulai ada perubahan sedikit demi sedikit. Kita juga bisa merasakan ya, kalian juga ya dari kita kecil sampai kita segede ini, kalian juga pasti ngerasain apa perbedaannya. Bener nggak? Perbedaannya tuh sangat signifikan sekali. Contohnya sekarang masyarakat kita ya di sekitar kita biasanya orang-orang berburu takjil, benar? Mereka ke pasar-pasar ataupun mereka beli di sisi-sisi jalan ya, di pinggir jalan kayak gitu. Tapi sekarang karena kita malas, kalian juga sama kan? Pasti suka malas ya. Sekarang anak-anak sekarang ya, terutama saya sendiri gitu kan, yang anak-anak Gen Z, bener kan? Gen Z banget. Kadang kita malas ya berpergian, kadang kita suka delivery, benar. Namun ya ada negatif dan ada sisi positifnya juga ya. Oh, berarti kayak perbedaan zaman dulu sama zaman sekarang tuh jauh banget ya. Soalnya waktu kecil kita tuh suka ngabuburit sambil nungguin azan maghrib gitu. Sekarang mah ngabuburitnya itu di rumah main handphone, tidur, benar. Betul. Tapi ya sekarang mah main handphone juga ya. Kadang kita lupa akan waktu. Bener kan? Lupa akan waktu, kita seolah-olah niatnya tuh ya kita mau fokus ibadah di bulan Ramadan, tapi kita malah justru terlena dalam penggunaan smartphone. Benar? Kita lupa akan waktu sholat, kita lupa akan segalanya.
Terkadang ketika kita menggunakan sosial media, kita juga terjerumus dalam hal yang tidak bermanfaat atau kemaksiatan. Benar? Kadang di handphone kalian nih, di handphone Bulan sama Widi, suka muncul iklan yang sifatnya kayak apa sih, nggak pantas gitu loh. Ya, sama. Nggak senang. Bener kan, suka ada. Nah, kayak gitu paling. Nah, Bu, dari tadi kan pasti itu berdampak ya, ada dampak positif dan negatifnya. Menurut Ibu pribadi nih, dampak positif dan negatifnya itu apa aja sih? Oke, untuk dampak positifnya ya, dampak positifnya ya mungkin adanya teknologi ya, mempermudah kita dalam melakukan aktivitas, kemudian jangkauan kita juga lebih luas, benar? Kemudian mungkin ya dampak positifnya, dulu kita untuk mengetahui azan berbuka ya, untuk mengetahui berbuka kita cuma melalui pengumuman di masjid doang atau mendengarkan suara azan doang. Tetapi sekarang dengan diadakannya semapan yang sudah maju ya, udah canggih sekali sekarang, cukup dengan satu aplikasi Islami saja kita sudah mendapatkan peringatan waktu berbuka maupun waktu imsak. Bahkan selain itu juga kita mempunyai tambahan, yaitu tambahnya apa? Mau tahu? Apa tuh? Tambahannya tuh kita tahu doa-doa harian di HP, benar. Kemudian selain peringatan waktu imsak dan waktu berbuka, kita juga mengetahui arah kiblat, benar, penentuan kiblat di mana. Kadang kita nggak tahu ya, kalau kita berpergian jauh, terus kita mau sholat, terus nggak ada masjid, kita nggak tahu kan, mau di mana gitu kan arah kiblatnya, atau lagi di rumah siapa kan. Maka kita bisa lihat di handphone, kita tahu arah kiblat kita di mana. Terus selain itu juga sekarang ada yang namanya Al-Quran digital. Kita dapat membaca Al-Quran di mana saja dan kapanpun. Bahkan ya, yang lebih ini sekarang kita untuk ceramah ya, ceramah kan biasanya ibu-ibu di majelis taklim, benar. Tapi itu ulamanya cuma itu saja. Tapi sekarang kita udah adanya platform streaming, kita dapat mengetahui dari berbagai ulama manapun, kita dapat mengetahui ceramah dari ulama yang kita sukai, baik dari Indonesia maupun dari berbagai penjuru dunia. Kayak gitu. Terus untuk dampak negatifnya ya, mungkin yang tadi saya jelaskan kan, kita lupa akan waktu, kemudian kita juga dapat terlena, terus kadang kita lagi asik-asik nonton kan, suka muncul konten yang tidak bermanfaat, itu akan menimbulkan dosa juga kan. Kayak gitu. Kan tadi yang telah Ibu jelaskan nih, kalau misalkan Ibu sendiri, katanya kan tadi ada Al-Quran digital juga ya, Ibu lebih suka membaca Al-Quran di Al-Quran atau membaca Al-Quran di smartphone, Ibu? Kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi, kalau misalnya saya lagi di rumah ataupun saya lagi bawa Al-Quran ya pastinya saya lebih memilih membaca Al-Quran dibanding semapan. Karena membaca Al-Quran lebih dapat keutamaannya dibanding di semapan. Tapi ada baiknya juga ya, ketika kita berpergian jauh kan lebih fleksibel ya, lebih enggak ini. Jadi kadang saya ngegunain di semapan, kayak gitu mungkin. Nah Bu, kira-kira nih ya, apa aja sih yang bisa kita lakukan gitu untuk menjaga distraksi teknologi di media sosial, terutama di bulan Ramadan ini? Yang paling utama berarti satu, menggunakan teknologi media sosial dengan baik, dengan bijak ya. Kemudian yang kedua, membatasi penggunaan sosial media. Kemudian tetap menjaga interaksi sosial secara langsung. Kan kita dengan adanya handphonenya, kadang kita lupa ya. Kadang misalnya kita lagi kumpul, terus ada orang yang berbicara, kita malah asik dengan handphone. Benar. Kadang kita lupa dengan sekeliling kita. Nah, mungkin kayak gitu, Wulan.
Terus yang terakhir ya, kita niatkan di dalam hati kita untuk penggunaan smartphone ini untuk memanfaatkan untuk ibadah kita, menguatkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Apalagi kan di bulan Ramadan ini semua amalan kita tuh dilipat gandakan ya, Bu. Nah, Jadi kita harus betul. banyak beribadah. Kan kalau Ramadan itu ya bulan istimewa ya, bulan istimewa yang dimana ya segala doa kita akan mustajab, akan dikabulkan ya. Terus kita juga, marilah kita sahabat winner semuanya, kita juga, karena ini kan bulan Ramadan ya, bulan suci ya, kita semua harus berlomba-lomba untuk mendapatkan amal ibadah buat bekal nanti. Terus nih Bu, kan tadi tuh yang telah Ibu jelaskan, tantangan tersendiri dari adanya teknologi yang semakin canggih di era sekarang itu apa sih Bu? Oke, Win, saya akan menjawab ya. Untuk tantangan kedepannya ya mungkin ya, tradisi dan kemajuan teknologi itu sebenarnya tidak harus bertentangan. Justru jika digunakan dengan bijak, dengan baik, teknologi dan tradisi dapat saling melengkapi. Yang terpenting adalah bagaimana kita tetap menjaga niat dan fokus ibadah di bulan Ramadan. Sehingga teknologi menjadi alat untuk memperkuat keimanan spiritual, bukan malah menguranginya. Berarti dapat disimpulkan itu gimana cara kita menggunakannya kayak gitu, gimana kita cara ngegunain HP kita dengan baik, mau kayak gimana sih kita menggunakan handphone dengan baik tuh. Tapi Bu, ngomong-ngomong soal gadget nih, kadang kan Gen Z ini suka lupa waktu gitu. Ada gak sih tips supaya kita itu kalangan Gen Z agar enggak lupa waktu dan enggak kayak kebablasan gitu Bu? Kadang ya saya sendiri juga kadang kayak gitu, kalau sudah asik main HP kita lupa dengan segalanya kan. Kalau disuruh juga pasti Widi sama Bulan atau saya sendiri ya, kalau disuruh sama orang tua pasti bilang nanti dulu, bener kan? Ada tipsnya mungkin ya, gunain handphone atau gunain sosial media jangan terlalu berlebihan, kayak harus bisa ngebatasin waktu lah, intinya kayak gitu. Jadi tadi ya Bulan main HP ya, main game lagi seru, tapi kan Bulan nggak kebablasan. Benar. Nah jadi gitu kan, gini nih, kita niatnya mau ibadah lebih fokus ya menggunakan HP, tapi malah kita terlena ya kan. Jadi kadang kalau misalkan kita niatnya tuh cuma 1 menit atau 2 menit gitu maksimal, tapi kayak kelebihan kebablasan karena asik ya. Karena kita ya anak-anak Gen Z pasti apa-apa main HP. Sekarang TV juga udah mulai agak ini ya, udah mulai dilupakan kayaknya. Lebih berfokus ke HP. Tapi nih Bu, kan masih banyak tuh, kita tuh lagi kumpul, tapi malah pada main HP, asik main HP. Itu menurut pandangan Ibu gimana sih? Menurut saya ya kalau kayak gitu ya mending sendiri aja nggak sih, nggak usah kumpul, sendiri-sendiri aja gitu kan. Kan kita berkumpul niatnya kan pengen bersosialisasi, benar kan? Bukan untuk sendiri-sendiri. Ya kalau kayak gitu ya di rumah aja, benar nggak? Kayak kurang kompak nggak sih? Kalau kita main malah ke asik sendiri kan. Udah nggak sih? Terus kan banyak nih di sosial media itu yang katanya kan suka ada link terus kita tuh sedekah misalkan kayak gitu. Nah itu tuh berarti kita tuh sedekah secara online ya, secara media sosial. Tapi kalau misalkan kayak gitu, itu sama aja gak sih Bu pahalanya kayak kita sumbang ke masjid atau enggak gitu? Menurut saya ya sama aja, karena ketika kita mau ngelakuin sesuatu tergantung dengan niat kita. Jika niat kita untuk pamer, ya nggak akan dapat pahala sedikit pun, mau itu di masjid maupun di internet kayak gitu ya, di sosial media, tergantung dengan niat kita sendiri. Nah Bu,
ngomong soal niat nih, kan Bulan juga suka lihat tuh ada yang ngevideoin gitu, tapi kan niatnya emang buat bantu mungkin, tapi si orang yang di videoin itu kan nggak tahu itu dianya lagi di videoin gitu, tiba-tiba ada donasi gitu buat dia. Itu kira-kira menurut ibu pribadi bagaimana? Menurut saya ya kalau memang itu benar dikasih, ya itu malahan bagus kan. Malahan bagus karena kita dapat membantu, seenggaknya meskipun kita nggak bisa menyalurkan uang, tapi kita juga kan kalau kita ngontenin orang ya, otomatis orang-orang bakal tahu kan, orang-orang mau ikut donasi. Seenggaknya kita dapat membantu meringankan biayanya Jadi kayak gak gitu. masalah gitu ya Bu? Tapi kalau untuk kepentingan pribadi yaitu dosa kan. Berarti di Ramadan ini kita tuh harus seimbang gitu ya Bu, antara bermain handphone sama Ibadahnya kayak gitu, Wid. Ya deh. Nah Bu, ingat ya, jangan main game lagi. Nah, Sobat Winners yang ada di rumah, kalian meskipun lagi puasa di bulan Ramadan ini, jangan sampai kebablasan main handphone ya. Baca Al-Qur'annya juga jangan lupa. Nah, inget ya Winas, jangan asik main handphone. Kita harus seimbang. Seimbang antara ibadah dan seimbang antara kita juga pasti butuh hiburan ya. Tapi kita juga harus bijak dalam menggunakan atau mencari hiburan kayak gitu mungkin. Ada kata-kata hari ini Bu buat Sobat Winners? Kata-kata hari ini untuk Sobat Winners. Apa ya kata-kata hari ini untuk Sobat Winners? Gini aja ya, untuk Sobat Winners semuanya yang ada dimanapun kalian berada, yang sedang tidur, yang sedang di mana, yang sedang nonton video ini, mungkin ayolah kita berlomba-lomba semuanya di bulan suci ini, di bulan yang penuh keberkahan ini. Mari kita semua berlomba-lomba untuk menjalankan ibadah. Karena ibadah itu juga perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kan Ramadan ini juga bulan istimewa ya. Kita mau apapun itu, ketika kita benar-benar bersungguh-sungguh kita berdoa ya, maka Allah akan mengabulkan doa kita. Terus juga ketika kita nih di bulan Ramadan ada sedikit rezeki, usahain kita sedekah. Kita sedekah, insya Allah sedekah yang kita kasih akan berlipat ganda, akan digantikan. Kayak gitu mungkin Sobat Winners. Jangan sibuk main HP ya, jangan scrolling TikTok atau bener kan? Sekarang anak-anak sekarang TikTok terus. Jangan, boleh sih kalian nonton atau ngegunain sosial media, tapi ya alangkah baiknya gunain dengan bijak. Biar semuanya bermanfaat. Benar? Asik sharing, jadi lupa. Bentar lagi udah mau imsak nih Bu. Imsak nih. Terima kasih ya Ibu tadi tips dan sarannya untuk kita semua. Makasih untuk Sobat Winners. Mohon maaf ya untuk Bulan atau Widi atau untuk Sobat Winners semuanya kalau ada kata-kata yang kurang bijak atau salah dari perkataan, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Mungkin itu ya Widi Bulan dan Sobat Winners. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sobat Winners, mungkin itulah episode kali ini bersama aku Widi, aku Bulan, dan Ibu Mutiara. Jangan lupa sahur bersama teman sahur kamu. Dadah.